Kembali lagi dengan saya, Mada Karisma. Kali ini saya akan menjelaskan secara basic apa itu beberapa tipe mesin CNC. Ya, saya akan jelaskan secara detail. Di sini kita akan bahas. Yang pertama yang harus kita kenal adalah beberapa tipe proses machining itu sendiri. Yang pertama ada milling proses, di mana benda cutting akan fix, lalu toolnya yang akan bergerak. Lalu ada lathe atau turning atau vermill atau bubut. Nah di situ aksis yang bergerak adalah C, rotary, bendanya yang bergerak, toolsnya yang akan melakukan proses pemakanan. Lalu ada termill. Lathe itu sendiri adalah proses turning, pembuatan benda-benda silinder. Lalu termill itu proses turning dengan penggabungan proses milling di satu mesin yang sama. Jadi biasanya mesinnya menggunakan mesin termill, turning milling. Lalu ada Swiss type. Swiss type di sini biasanya untuk pengerjaan benda-benda yang kecil dan precision. Nah di sini penempatan toolnya cukup banyak, sehingga di situ ada bank, side dan juga dia ada main spindle dan sub spindle. Biasanya dia lebih dari 30 position tool atau gezinnya dia terbuka, toolnya fix dan tidak perlu ada gantian tools, posisinya fix. Sehingga dia ada tool number 1, 2, 3, 4, 5, 6 sesuai dengan penggunaan toolnya. Lalu proses yang lain di CNC itu ada wire EDM atau wire cut, biasanya dengan toolsnya wire yang dikoneksikan dengan electrical, sehingga dia akan melakukan proses pemakanan dengan busur elektrik. Lalu ada router, biasanya untuk pengerjaan yang lunak seperti kayu, MDC, MDF gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, biasanya 2D, 3D juga ada, biasanya untuk artistik. Lalu bagaimana kita mengenal milling mesin itu sendiri? Yang pertama, milling tadi itu juga terbagi menjadi beberapa proses. Ada 3 aksis milling, 4 aksis milling, dan 5 aksis milling. Ya, 4 aksis. 5 aksis pun juga ada 2, ada positioning 3+2 atau simultan. Nah untuk 3 aksis sendiri, untuk X aksis itu pergerakannya dari kiri ke kanan, itu positif ya, pergerakan positif dari kiri ke kanan itu X aksis. Lalu untuk Y aksis itu bergerak dari depan ke belakang. Jadi pergerakan benda kerja atau proses pemakanan tool terhadap benda kerja dari kiri ke kanan untuk X, dari depan ke belakang untuk Y, dari atas ke bawah untuk Z aksis. Untuk sebaliknya, misal X dari kanan ke kiri itu berarti pergerakannya minus. Dan untuk dari belakang ke depan itu juga minus Y. Atau dari bawah ke atas itu berarti plus Z. Ya. Lalu 3 aksis sendiri itu ada tipe mesinnya masing-masing, mulai dari mesin dengan tipe fixed axis, artinya di sini full bendanya yang akan bergerak untuk aksis X, Y, dan juga Z, sehingga spindle-nya akan di posisi. Oke, jadi X, Y, dan juga Z akan bergerak. Lalu ada fixed table, di mana di sini yang bergerak adalah spindle-nya, sehingga untuk benda kerjanya akan fix. Ya.
mejanya akan fix, tapi untuk spindle-nya atau header-nya itu akan bergerak X, Y, dan Z untuk proses pemakanan. Nah, ini secara software dibagi menjadi beberapa proses untuk 3 aksis milling. Yang pertama ada 2,5D milling, X, Y proses. Sebenarnya kita bilang 2D karena 2D itu sendiri adalah machining dengan referensi curve. Kalau 2,5D itu referensi modelnya dalam bentuk 3D tapi proses pemakanannya 2D milling, ya. Pocket, bore, side, drilling, reamer, tapping gitu ya. Lalu juga ada prismatic. Nah, prismatic itu dia ada penggabungan atau proses cuttingnya itu dari 2D dan sedikit 3D. 3D-nya taper gitu ya. Nah, itu biasanya kita bisa gunakan strateginya vortex misal. Lalu ada 3D milling. 3D milling itu prosesnya fully 3D machining. Artinya di situ untuk aksis X, Y, dan juga Z bisa bekerja secara bersamaan atau melakukan cutting secara bersamaan. Nah, ini bisa disebut freeform atau organik. Nah, balik ke 2D milling, di situ untuk X dan juga Y, ya, dia pergerakan untuk aksisnya 2,5D itu dia bergeraknya XY aja. Jadi satu setup, satu set untuk pemakanan XY dan depth-nya fix. Jadi nanti per turun dia juga akan makan turun dulu Z, baru dia bergerak XY. XY selesai, turun lagi Z, bergerak XY. Nah, lalu yang lain ada 3D milling. Dia bergerak secara bersamaan, artinya 3D freeform. Pergerakannya X, Y, Z dalam satu waktu, ya. Misal X sekian, Y sekian, Z sekian, sehingga dia membentuk profil. Tapi kalau milling 2,5D dia bergerak X, Y, baru dia akan pindah ke step berikutnya untuk Z, pindah lagi ke step berikutnya untuk XY. Nah, ini untuk hasil challenge-nya, dimana ini hasil 2,5D versus 3D, ya. Ini 2,5D proses, ini 2,5D proses, ya. Masih 2D ya, pocket, drill, reamer, lalu juga ada tap. Ini juga sama, pocket dalam, side luar, set, lalu pocket kecil, ya, drilling, reamer. Lalu ini adalah 3D dan juga ini 3D, sehingga dia berbentuk freeform, gitu ya. Lalu untuk yang lainnya ini ada 2,5D, ya, base, bentuknya side, drill gitu ya. Ini bentuk 3D, ya, walaupun ada pocket, side, tapi ini ada 3D-nya. Lalu ini juga dalam bentuk 3D, ya, karena ada freeformnya. Lalu yang lainnya ini bentuk 2D, sehingga dia bisa dikerjakan untuk X, Y dulu baru Z, ya, per step, bisa dikenakan 2,5D. Nah, yang ini untuk proses adaptive manufacturing, ya, 3D printer dari layer to layer, sehingga dia membentuk profil. Lalu ada 4 aksis milling. Kita bisa lihat 4 aksis itu indexing atau simultan, ya, positioning, ya. Indexing itu positioning seperti ini, baru dia selesai, dia akan melakukan rotate C-nya, sehingga dia akan mengerjakan posisi yang lain. Nah, ini tergantung blueprint kita. Kita bisa lihat analisa di sini. Ini A, ya, bisa A, bisa C. Lalu ini Z, X, Y, ya. Begitu kita balik, dia akan merotasi sumbu X, sehingga Z-nya akan berubah ke bawah, ya, seperti ini. Nah, itu untuk indexing atau positioning.
Ya, setelah mengerjakan posisi 1, dia akan merotat 90 derajat mengerjakan posisi sebaliknya. Lalu ini ada 5 axis atau 5 axis milling. Ya, biasanya ada Z axis misal 540 mili, Y aksisnya 660 mm. Lalu A aksisnya untuk ke depan itu plus 20 derajat atau ke belakang minus 110 derajat. Lalu ada C aksis. Nah, ini simulasinya. Ya. Kalau A aksis berarti rotari terhadap sumbu X. Kalau B aksis itu rotari terhadap sumbu Y. Ya, ini X aksis rotari, Z aksis depth, lalu Y aksis untuk plus dan juga minus, lalu A aksis. Ya, bisa lihat A berarti dia rotari di C, di rotari di X aksis. Ya, pergerakannya seperti ini pemakanannya. Ya, untuk B aksis itu berarti rotarinya di sumbu Y. Kalau rotarinya di sumbu Z. Oke, sekarang bicara dengan konfigurasi milling 5 aksis. Head mesin berarti dia untuk aksisnya itu semua di head, jadi head table, ya, head mesin. Jadi untuk aksisnya dia biasanya aksis C rotarinya di head, aksis B rotarinya di Y, aksis A rotarinya di X. Lalu ada table. Semua aksis rotari itu ada di meja. Mulai dari Z rotari, B untuk rotari, atau A untuk rotari itu di meja. Atau head table. Artinya untuk untuk B dan juga A itu ada di head. Lalu untuk C rotarinya atau A rotarinya itu ada di table. Nah, ini salah satu contoh machining untuk tipe mesin head. Jadi semua aksis dikontrol oleh headnya. Jadi ini semua aksis A, B, dan juga C dikontrol oleh kepala atau headnya. Nah, sehingga dia bisa bergerak seperti ini. Sehingga mejanya fix, tidak bisa rotate. Lalu ini adalah table, tipe mesin table. Sehingga semua aksis itu dikontrol oleh aksis A, B, dan juga C itu semua dikontrol oleh meja. Sehingga yang fix adalah headnya. Ya, pergerakannya seperti ini. Lalu ini ada head table, artinya di situ untuk aksis A, B, X, Y, dan Z itu di table. Sehingga di table itu tinggal C rotarinya. Atau bisa juga headnya hanya bergerak di B aksisnya. Untuk X, Y, Z, dan juga C ada di table. Secara application, ya, secara application ada 2,5D, 3D, dan juga 4 aksis. Lalu ada 3+2 positioning, 5 aksis simultan, dan mill turn proses untuk 5 aksis milling, ya, untuk capability milling untuk turning. 5 aksis milling atau 3+2 positioning artinya dia bendanya fix, yang bergerak nanti adalah satu posisi. Artinya di sini seperti kita mengerjakan 3 aksis, tapi untuk aksis toolnya dia akan berubah. Contoh, di sini dia akan bergerak positioning, artinya tools akan memposisikan misal 30 derajat, dia akan cutting di 30 derajat, selalu di 30 derajat di benda kerja, terhadap benda kerja, ya, terhadap aksis utama benda kerja. Contoh ini. Lalu ini adalah pergerakan untuk simulasinya 3+2 positioning. Artinya di situ seperti kita cutting
seperti 3 aksis, tapi posisi toolnya dia akan fix. Misal di sini 30 derajat ya, dia akan fix 30 derajat cutting terhadap benda tersebut. Nah, biasanya benda-benda yang dikerjakan adalah benda-benda yang besar, mold yang besar itu. Lalu mengapa kita harus menggunakan 3+2? Karena untuk bisa menjangkau area-area sudut yang belum terjangkau oleh tool besar. Artinya di situ tools dan holder bisa masuk ke dalam. Lalu ini ada 5 aksis simultan. Simultan itu berarti dia otomatis akan menghindari atau dia akan bergerak free bebas terhadap benda. Ya, seperti ini. Ada yang bergerak terhadap tegak lurus terhadap benda kerja. Ada yang dikontrol dengan pattern. Ada yang dikontrol dengan pergerakan toolpad-nya. Automatic collision avoid. Jadi dia akan bergerak secara simultan. Nah, berikut adalah pergerakan secara simultan. Artinya semua aksis bisa dimaksimalkan dan semua bisa bekerja. Artinya untuk aksis A, B, C, X, Y, Z itu bisa bersamaan dalam satu langkah. Nah, itu untuk 5 aksis simultan. Ya. Pergerakannya seperti ini. Lalu ada Milton. Ya, biasanya ini adalah basic milling tapi ada turningnya. Nah, materialnya akan di turning seperti ini, berdiri. Lalu ada tool bubut atau tool turning, dia akan cutting dari atas ke bawah untuk melakukan proses turning. Atau dia akan dirotate 90 derajat terhadap sumbu A. Rotate seperti ini, lalu dia akan cutting. Turning seperti bubut biasa. Lalu bisa melakukan beberapa positioning atau simultan turning ya untuk rotary A axis seperti ini. Atau proses vortex ya, pemakanan full depth 3 kali diameter cutter dengan menggunakan tool solid carbide. Lebih cepat prosesnya terhadap standar itu 60% lebih cepat. Lalu secara summary untuk proses milling itu 3 aksis milling terbagi menjadi 2,5D atau 3D aksis milling machining. Lalu ada 4 aksis milling, 5 aksis milling, di mana 5 aksis milling terbagi untuk head, table, head table, atau 3+2 positioning, atau 5 aksis simultan. Lalu juga yang terakhir untuk proses Milton, milling turning untuk kapasitas milling mesin, tapi disupport dengan turning proses. Sekarang masuk ke turning. Turning dibagi menjadi beberapa, ada 3 basicnya. Bubut, lalu turmill, turning milling, ada bubut, ada milling prosesnya, tapi basic turning. Lalu ada Swiss slide atau Swiss turn, biasanya untuk pergerakan benda-benda kecil, biasanya untuk mass production. Lalu juga bendanya yang bergerak, yang maju, untuk yang fix adalah toolsnya. Nah, untuk CNC turning ada CNC turning center, di mana sudah include clamping. Di sini ada spindle, biasanya ada main spindle, kalau ada sub spindle ada di belakang. Biasanya ini juga ada tool support, atau ada juga di sini turret ya. Turret ini bisa untuk turning facing, turning profile, milling, drilling, grooving, boring ya, di situ ya. Termasuk include milling tadi saya sudah sebutkan. Milling untuk Z axis atau X axis ya, termasuk include kontrolnya. Ini bisa ditempatkan juga untuk tool stop di sini. Ya. Itu untuk turning. Nah, kita bisa lihat untuk videonya.
Tadi material awal kita bisa pasang di spindle. Lalu pastinya kita kencangkan ya. Itu ada penggunaan soft jaw chuck atau forward jaw chuck di situ. Lalu prosesnya bendanya akan berputar, toolnya akan mendekat lalu melakukan cutting untuk facing. Lalu nanti untuk profil yang lain. Nah, sebelum menjalankan ini kita sudah bisa jalankan di simulasi feature cam. Lalu kita bisa lihat simulasinya dengan menggunakan mesin. Lalu kita bisa lihat secara aktual ini adalah proses dari turning tersebut, feature cam turning. Setelah kita buat program, lalu kita tinggal keluarkan G-code, kita masukkan ke mesin. Ya, ini untuk proses facing dan juga turning. Ya, bendanya akan bergerak, toolnya yang akan bergerak melakukan cutting ke arah Z minus. Ya, untuk groove ya, pemakanan groove, finishing. Ya, ini groove juga. Yang kedua, dari pemotongan dari X aksis ke sumbu X minus. Dia juga bisa melakukan otomatis tool change sesuai ketetapan tool yang sudah kita setting. Ya. Ini groove yang kecil. Ya. Lalu ada termil. Nah, apa itu termil? Saya tadi sempat sedikit menyinggung di situ CNC tipe CNC turning yang sudah include milling untuk proses Z axis, ya, Z axis ke sana millingnya, atau untuk X axis untuk millingnya. Nah, saya ulangi lagi, ada spindle, ini ada tri-jaw chuck, ini materialnya, lalu juga ada center tool, artinya setting tool untuk beberapa macam tipe di sini. Ada turning, ada milling, ada boring, ada drilling. Itu di aksis ya. Biasanya kalau tangan kiri kita di ketiga ada tangan ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah, kita sebutkan seperti huruf ini ya, kita hadapkan ke depan, itu berarti jari ibu jari itu ke atas, itu berarti Z. Lalu kita tidurkan ke sini, berarti Z-nya itu tidur, lalu X-nya ke atas, Y-nya ke samping. Kalau minus berarti Z-nya minus ke dalam, X-nya plus berarti X-nya ke atas, Y-nya plus berarti Y-nya ke gitu ya. Jadi X-nya plus berarti keluar, X-nya minus ke dalam. Nah, untuk tipe termil itu ada single turret, ada single spindle, artinya dia akan hanya punya satu spindle dan satu turret di atas biasanya. Contohnya Akuma Captain. Lalu ada single turret, tapi ada twin spindle. Twin spindle ini artinya ada di main spindle, ada di sub spindle. Lalu termil itu bisa melakukan proses multitasking, artinya di situ dengan main spindle di turret satu, turret kiri, lalu di sub spindle ada di turret kanan. Lalu juga ini ada back turret atau turret di bawah, sehingga bisa bekerja secara bersamaan. Ini adalah proses yang akan lebih efisien. Lalu untuk multitasking termil mesin itu kita bisa setting di kontrol program turret, itu cukup mudah, tinggal kita geser untuk turret 1, 2, dan 3, sehingga dia akan mengeluarkan G-code di masing-masing turret tersebut seperti di gambar.
Lalu multitasking terminal yang lainnya ada twin turret. Twin turret berarti ada main spindle dan sub spindle, dimana untuk masing-masing turret itu sendiri. Jadi untuk turret 1 twin turret itu akan ada di posisi kiri, untuk turret yang lainnya itu ada di sub spindle dan turret di yang lain di situ. Lalu di situ di dua-duanya juga bisa dilakukan untuk proses milling dan turning. Lalu ada twin turret dan twin spindle. Di situ akan ada double turret dan double spindle. Lalu ada triple turret. Triple turret itu artinya ada 3 penempatan tool: atas, kiri, atas, kanan, bawah untuk back turret. Lalu ada quad turret dan twin spindle. Ya, quad turret dan twin spindle. Jadi di situ akan ada 4 turret. Turret yang kiri untuk 2, turret yang kanan ada 2. Lalu multitasking untuk terminal itu ada proses yang namanya B-axis. Jadi selain dia bisa tegak lurus terhadap sumbu, dia juga bisa bermain di B-axis positioning. Lalu ada rate of part, di mana beberapa part yang dikerjakan mulai dari general cyclical or different industry untuk bisa mengerjakan beberapa tipe mesin, ya seperti ini termil gitu ya, beberapa part termil juga kompleks, lalu turning juga, dan juga pick. Nah sekarang antara turning dan juga termil perbedaannya, ya perbedaannya ini salah satu part di mana prosesnya antara turning dan milling program. Yang pertama prosesnya adalah 2D turning 2D ya, operation 1. Operation 2 masih turning ya. Ini adalah bobot di arah sini, misalnya dibalik lalu dia akan bentuk radius ini. Lalu yang ketiga itu 3D milling fixture, artinya kita butuh jig fixture-nya, sehingga kita harus butuh 3D proses millingnya. Itu berarti ini dikerjakan dengan turning, milling. Baru kita assembly, lalu di sini kita bisa dapatkan partnya. Lalu di sini ada bobot dan juga turning. Yang pertama prosesnya dicekam ya, proses turning, lalu transfer plus cut off, lalu dari sub turning, lalu yang keempat ada sub 3D milling ya, untuk proses 3D. Nah, ini profil ini yang biru, baru kita dapatkan finishing part. Nah itu kalau dibandingkan dengan proses bobot dan juga milling untuk ini 8 menit 33 second ya, untuk kita gunakan di termil. Ketika kita gunakan di milling proses itu 30 menit. Nah benefitnya apa? Kita gunakan termil, kita bisa tanpa jig fixture creation, artinya di situ satu setup kita sudah bisa mengerjakan proses yang lain. Lalu less operation interaction. Nah, ini reduce potential error, artinya di situ kalau ada user atau yang operator salah setting itu lebih memungkinkan resikonya kecil karena di situ dalam satu single setup. Lalu reduce machining time, artinya kita tidak perlu membuat jig di beberapa positioning. Misal kemarin kita lihat untuk reduce tooling ya, untuk proses toolingnya bisa lebih fleksibel di termil karena bisa tool chain dan juga bisa ditempatkan di turret. Lalu juga berbagai tipe mulai dari turning dan juga termil. Lalu reduce machining time,
pasti reduce machining time karena juga satu single setup lalu di dalam satu tool yang sudah tersetting. Lalu cukup menggunakan satu mesin yang berfungsi. Lalu switch type turning itu sedikit berbeda karena materialnya yang akan maju dan berputar, sehingga toolsnya di sini sudah fix posisinya dan itu akan dia bergerak hanya satu sumbu, misal Z atau Y atau X. Jadi kita bisa lihat pergerakannya, yang bergerak adalah toolnya. Jika dia sudah memotong dan transfer ke sub spindle, dia akan otomatis ada full untuk mendorong material masuk ke dalam. Lalu switch type untuk turning. Nah, ini simulasinya ya. Ini juga switch type. Ya, ini yang untuk tradisional. Maaf. Yang kiri untuk tradisional, yang kanan untuk switch type. Artinya bendanya yang akan keluar masuk ya. Yang ini bendanya fix tapi dia berputar. Yang ini tetap berputar tapi dia sambil maju. Ya. Yang switch type itu untuk benda-benda yang precision dan kecil. Kita bisa lihat di kotak merah. Bendanya yang bergerak. Ini bendanya yang fix, hanya rotary dan toolnya yang bergerak. Lalu switch type lab atau bobot itu adalah untuk pengerjaan di part-part yang kecil, precision dan kompleks untuk beberapa tipe, mulai untuk di watchmaking, medical, guns, armamen, industries. Lalu untuk summary turningnya ada bobot, turning, turnmill, turning milling, turnmill untuk multi axis, ya, multi axis machining. Lalu ada switch type. Sekarang ada wire EDM. Di situ dimana electrodescent machining, dimana mengeluarkan busur elektron, dimana metal itu dia akan mengeluarkan seperti sinar, lalu dia akan cutting terhadap benda kerja ya, dengan menggunakan dielectric sumbu atau fluid flux dan cool atau pendinginan secara di benda kerjanya langsung ya, di sistem celup. Lalu ada electric current create spark and cut conductive material. Lalu juga bisa menjangkau area-area sudut karena shape-nya sangat kecil. Nah, sekarang untuk CNC router biasanya dikerjakan untuk material kayu, komposit, aluminium, steel, plastik, dan juga foam. Nah, ini seperti konsepnya CNC milling. Itu kita bisa buka door carving, lalu juga wood panel, sign, furniture, dengan dikontrol oleh sebuah kontrol di sini ya, mulai dari kontrol Heidenhain, Fanuc, Siemens ya, dan lain sebagainya, Mitsubishi. Lalu untuk summaries-nya, di mana untuk 3 aksis proses itu terdapat 2,5D dan juga 3D milling. Kalau ada 4 aksis milling, ada 5 aksis milling untuk head, table, head table, dan juga untuk 3+2 positioning atau 5 aksis simultan, atau mill turn dengan basic milling untuk turning proses. Lalu ada proses turning, turnmill, multi axis, switch type turning, dan juga wire EDM router. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mulai dari beberapa program dari 3 aksis sampai wire EDM routers secara basic. Jika ada pertanyaan, silahkan email atau kunjungin di Instagram saya @madakarisma, atau Twitter di @madakarisma, atau email di madakarisma@gmail.com. Terima kasih.